Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mereview sebuah all new Avanza. Ini adalah Avanza pertama setelah ganti model, yaitu tahun 2011 ya. All new Avanza tipe G yang 1300 cc manual transmisi. Nah, nanti bagaimana bentuknya ya, apa saja sih yang ada di tipe-tipenya, seperti apa aja, nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa saja. Ini kebetulan yang tipe G ya. Ini juga mobil yang akan kita jual, jadi teman-teman bisa lihat kondisinya, barangkali berminat nanti bisa hubungi di nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan komen-komen serta tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih, selamat menonton. Teman-teman, ini adalah mobilnya, Toyota Avanza tahun 2011 ya. Jadi ini adalah mobil pertama setelah ganti model menjadi all new ya. Jadi tahun 2011 akhir ya, terutama yang 2011 akhir itu dia sudah ganti model menjadi all new Avanza. Ada yang 2011 masih model yang lama, dan ada yang sudah seperti ini yang sudah all new. Jadi yang all new ini dia memang munculnya di 2011 ya. Nah, ini kebetulan awal-awal ya. Jadi awal-awal ganti model all new Avanza, ini mobilnya seperti ini. Nah, apa saja yang didapat? Jadi yang all new Avanza itu dia ada tipe E atau yang basic, ini yang tengah tipe G 1300 cc, kemudian 1300 automatic, dan tipe Veloz. Veloz itu yang tertinggi yang 1500 cc, ada dua transmisi, manual dan otomatis transmisi. Nah, kalau yang kita akan bahas ini adalah Toyota all new Avanza yang 1300 cc tipe G yang manual. Nah, untuk dimensinya dia tidak banyak berubah dengan pendahulunya ya. Jadi dimensinya itu 4,1 panjangnya ya. Jadi panjangnya itu 4,1, kemudian lebarnya di 1,6, hampir 1,7 karena 1660. Kemudian tingginya di 1695, dan dia wheelbase-nya hanya 2655. Ini cukup pendek ya, tapi tidak pendek-pendek sekali. Makanya dia untuk putar balik bisa patah banget ya. Kemudian ground clearance dia sampai 200 mm. Ya, lumayan tinggi untuk kelas MPV ya. Yuk kita lihat dari dekat. Jadi yang model tipe G ini dia sudah chrome ya. Ini putihnya putih ori ya. Jadi memang ada warna putih ya. Untuk all new Avanza ada warna putih. Ini dia grillnya dua tingkat seperti ini, chrome semua. Kemudian untuk headlampnya seperti ini, dia multi reflektor ya. Yang ini untuk sen, di tengah sini ada lampu kota, dan di sini ada lampu utamanya. Nah, untuk tipe G dia sudah dapat fog lamp, dan disertai ada garnish chrome-nya ini seperti ini ya. Jadi kayak model panah gitu tapi agak tumpul. Sudah dapat fog lamp kalau yang tipe G. Kemudian ini untuk towing sudah ada tutupnya. Kemudian kita ke samping,
Untuk model cupnya seperti ini ya, dia ada garis di tengah seperti ini. Dan untuk washernya dia mulai ditaruh di sini, diletakkan di sini. Jadi kalau untuk Avanza yang lama dia ada di cup ya, Avanza generasi pertama dia ada di cup. Kalau ini dia sudah di modelnya sudah di trim bawah wiper. Ke bawah kita lihat untuk ukuran bannya. Untuk rodanya 185/70 profilnya di ring 14, warnanya silver seperti ini ya. Ini ada palang banyak seperti itu. Bedanya kalau yang tipe G sama tipe Veloz, kalau Veloz itu di 15 in ya, profilnya 185/65. Kalau yang tipe G dengan tipe E dia hanya beda di model velgnya, dia modelnya model masih baja itu ya, dan ditutup dop ya. Biasanya velgnya bukan racing seperti ini, velg baja tapi ditutup dop kalau yang tipe E. Nah, ini ada logo VVTi di sini. Kemudian spionnya ini sudah ada sennya, dan tutupnya ini warnanya chrome. Kalau di Veloz dia tutupnya ini itu sewarna body, jadi kalau mobilnya putih ya itu putih. Oke, seperti ini. Untuk handle-nya dia model tarik ya. Dan di pintu sudah ada side molding ya, pelindung pintu samping dari depan tuh sampai belakang seperti itu. Kita lihat model belakang ya. Di sini ada lampu rem, kemudian lampu sen dan lampu atret. Dan sudah ada krom-kroman di sini. Wiper tapi tidak dilengkapi dengan defogger untuk kaca belakang. Kemudian ini ada krom-kroman lagi. Di sini ada emblem G sama Avanza. Sudah ada sensor parkir ya. Dan ini semuanya aksesoris seperti ini, dan yang ini itu semua aksesoris. Sudah dilengkapi dengan spoiler dan ada high mount stop lamp. Oke, seperti itu. Kurang lebih teman-teman juga sudah sering lihat ya, karena memang ini mobil banyak sekali populasinya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Mari kita lihat interiornya. Untuk interiornya, kalau yang tipe G dia warnanya warna beige gini ya, warna terang. Tapi untuk power window-nya dia warnanya hitam. Di sini hanya ada power window karena central lock-nya di sini. Ya, kita harus, untuk central lock-nya tidak disediakan tombol, kita harus mengunci dari sini ya. Kemudian untuk power window yang auto hanya yang di driver, dan di sini terdapat cup holder yang cukup banyak ya. Ini di setiap pintu seperti ini ada 3, dan di sini ada storage kecil lagi di belakangnya, bisa untuk kartu atau apa. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk kita lihat bentuk joknya ya. Ini kebetulan sudah di cover. Warnanya sama, warnanya itu beige seperti ini nih. Ini kebetulan udah sobek, jadi kita bisa lihat warnanya krem atau beige itu seperti itu. Dan ini bentuk joknya seperti ini ya. Fungsinya dia standar ya, hanya reclining ini dan sliding seperti itu. Oke, kita masuk, dan seperti ini kuncinya masih standar ya. Dan ada alarmnya, tapi alarmnya ada di dalam sini karena sudah patah gagangnya karena dia plastik. Oke, kita masuk. Nah, kita dari kanan dulu, dia ada kisi AC, bisa dinonaktifkan. Kemudian di sini ada electric mirror, dan di sini dummy, dan ini adalah ada indikator alarm. Kemudian di sini ada storage juga, dan di situ untuk membuka kap seperti itu. Kemudian kita ke lingkar setir, dia model karet, dan ini dia masih istimewa, kilometernya masih 56.000, jadi masih utuh ya. Ini bentuknya seperti ini, dia karetnya masih bagus, dan plastiknya juga masih bagus. Untuk setirnya fungsinya hanya tilt steering ya, jadi sebentar, seperti ini saya contohkan. Nah, hanya tilt steering, tidak ada teleskopiknya.
kita ke tengah. Di sini ada kisi AC dan di sini keluar AC juga. Ini untuk menyemburkan ke sini. Ya, jadi untuk menyemburkan ke double blower, dapat hawa dinginnya dan diteruskan di double blowernya. AC-nya yang tengah tidak bisa dinonaktifkan, dia paten nyala. Kemudian ini tipnya ya sudah CD original Toyota dan hanya ada 2 putar-putaran fan dan ini ya untuk suhunya. Kemudian di sini ada apa namanya, ada untuk koin ya, ada lighternya, dan di sini untuk storage ya, dan di sini untuk transmisinya, dan di sini untuk ngetem. Kemudian di sini ada cup holder ya, cukup dalam seperti ini. Dan di sini ada glove box yang lumayan ya. Ini di sini ada buku-bukunya, manual booknya. Seperti itu, sama dengan yang kanan ya. Dia untuk power window-nya dia warnanya hitam seperti itu. Nah, kita ke atas untuk sun visor dia ada cerminnya. Untuk hand gripnya, dia model paten seperti ini. Nah, yang sebelah kanan tidak ada cermin. Oke, kemudian untuk cermin tengah dia tidak ada anti silonya ya, seperti itu. Oke, seperti itu aja. Untuk di balik lingkar setir, fungsinya ada yang sebelah kanan untuk lampu biasa, ada lampu fog lamp, dan sebelah kiri untuk wiper depan dan belakang. Nah, untuk intermittennya dia tidak bisa diatur jedanya, waktunya. Dia hanya bisa intermittent saja, tidak bisa diatur waktunya, interval waktunya. Oke, setelah ini saya paskan dulu ya. Lalu kita ke baris 2 seperti apa untuk kelegaannya. Baris kedua sama seperti ini, dia ada cup holder 3 di sini. Ini warnanya hitam dan ini bentuk joknya. Ya, dia dibagi 2 seperti itu dan tidak ada armrest di tengah. Oke, kita naik. Tadi sudah saya paskan posisi duduk mengemudi saya. Tinggi 174 cm dan masih ada 4 jari, lumayan karena ini dilihat joknya pendek ya. Dan untuk ini bisa reclining juga dan bisa sliding. Jadi yang tengah dia bisa sliding. Nah, untuk headroomnya lumayan ya, masih ada banyak ya. Posisi duduknya lumayan seperti ini, bisa untuk 3 orang, tengah anak kecil, 2 dewasa untuk di tengah. Dan di tengah kita dapat cup holder ya, seperti ini. Di tengah dia ada ini double blowernya, dia model seperti ini. Oke, kita sekarang ke bagasi. Nah, ini kebetulan untuk jok baris ketiga ini kita sedang lipat ya, melipatnya seperti ini. Dan ini kita lagi bawa barang-barang. Nah, ini seperti ini kondisinya. Di belakang sudah ada seat belt dan ditutup rapi ya, seperti ini. Ditutup rapi. Kalau Avanza dia rapi di sininya. Saya kurang tahu kalau kondisi desainnya ya. Kalau di Avanza yang jelas semua di sini tertutup rapi, di coverin sama door frame ini. Sudah dapat seat belt sampai di baris ketiga. Oke, langsung kita test drive. Oke, sebelum kita melakukan test drive, seperti biasa saya akan mengomentari bagaimana posisi mengemudinya. Saya lepaskan dulu. Bagi Anda yang memiliki tinggi 174 atau 107 ya, sekitar 170-an ini bisa jadi acuan ya. Avanza ini menurut saya ya, ini menurut saya selama saya nyetir itu antara posisi pedal gas, kemudian jok, dan jarak antara supir antara setirnya itu menurut saya ini mohon maaf kurang pas. Jadi kalau kita ini dengan panjang tangan seperti ini kan seperti ini ya, ini kurang pas, kita majukan. Nah, tapi kakinya terlalu dekat, jadi terlalu seperti ini.
Tapi kalau kita mundurkan, kita paskan posisi kakinya seperti ini. Nah, tapi posisi setirnya agak kejauhan, jadi sininya agak capek. Jadi kalau jalanan jauh seperti itu, sininya agak pegel karena memang agak terlalu seperti ini. Jadi Anda nyetirnya agak seperti ini, jadi tidak dekat ke badan kita. Jadi kalau kita posisikan dekat seperti ini, ya ini sudah dekat ya, tapi untuk posisi pedal gasnya dia agak kedekatan. Jadi kaki kita seperti ini ya, jadi antara pedal dan itu seperti ini ya. Ini mungkin keluhan banyak ya teman-teman saya yang menggunakan Avanza juga seperti itu, dengan tinggi sekitar 170-an. Posisi setirnya dan pedalnya itu kemungkinan kurang pas ya. Jadi kan desainnya tuh menurut saya setirnya agak kurang dekat. Kalau ini sudah teleskopik, artinya dia fleksibel, mungkin lebih nyaman lagi ya. Nah, otomatis kebetulan ini mobil joknya sudah di retrim, jadi posisi badan kita agak maju ya. Jadi karena kan sudah di retrim kan dia ada tumpukan kain lagi, jadi dia agak lebih tebal, jadi kondisi kita agak lebih maju. Nah, ini mungkin agak sedikit pas ya, seperti itu. Kemudian untuk bentuk joknya ini menurut saya kecil banget ya, teman-teman bisa lihat ini antara pundak saya sama antara pundak saya sama bagian ini itu jauh, jadi segini jaraknya. Jadi saya tuh cuman dapat segini di belakang sini tuh. Nah, untuk headrestnya dia harus dinaikkan, itu baru pas. Jadi kalau Anda yang memiliki badan seperti saya, ini 174 cm ya, mungkin kurang lebih sama ya rasanya ya. Untuk sayapnya dia lumayan ya, agak maju gitu seperti ini, tapi kecil. Ini joknya termasuk kecil ya, ini teman-teman, joknya ini kecil banget ya, menurut saya kurang pas untuk di MPV ya. Kemudian untuk panjang joknya juga kurang panjang, jadi ya sisa segini di kaki saya yang tidak tersangga seperti itu. Jadi untuk posisi mengemudinya menurut saya kurang pas. Kemudian joknya itu masih agak-agak kecilan, tapi untuk empuknya empuk ya, lumayan empuk ya, lumayan empuk, tapi agak-agak kecilan menurut saya seperti itu. Nah, kemudian untuk pilar A nya dia tidak terlalu mengganggu menurut saya karena pilarnya masih kecil ya. Kemudian spionnya pas tapi kurang panjang dikit, jadi badan Avanza sampai belakangnya itu kita harus putar-putar untuk mendapatkan posisi yang pas. Nah, kalau untuk yang brand new yang setelah tahun 2016 itu dia spionnya agak panjang dikit, itu baru pas menurut saya seperti itu. Kemudian untuk tombol-tombolnya semua terjangkau karena memang dashboardnya juga kecil, ruangan-ruangannya juga kecil ya. Sisanya tidak ada yang perlu dikomentari. Untuk seatbeltnya dia masih belum ada naik turunnya, masih paten seperti itu. Oke, setelah ini kita langsung jalan. Kebetulan ini mobil kondisinya masih bagus ya, jadi kilometernya pun masih rendah, 56.000 di tahun 2021 dari tahun 2011. Sudah 10 tahun dia masih jalan 56.000. Ini cukup istimewa ya, kalau dari segi kilometernya dia masih pendek. Namun untuk bodi-bodinya ya sudah banyak spes-spetan ya di kanan kiri. Anda bisa lihat sendiri ya, kalau misalnya lagi cari Avanza, monggo mau lihat unitnya silahkan hubungin. Nah, ini kan saya komentari rasa mengemudinya ya. Jadi yang namanya Avanza ini untuk kekedapan pintu ini kita jalan 20 km per jam, itu suara motor lewat, suara mobil lewat itu masih terdengar, masih ada suara motornya pun masih terdengar masuk ya.
Kemudian tapi untuk peredaman ya, jadi kayak peredaman bawah dari road noise-nya itu dia masih lebih baik daripada mobil-mobil seperti LCGC seperti itu. Tapi untuk peredaman pintu-pintu dia ya cukup kedengeran lah. Mobil-mobil yang tuh, mobil-mobil bensin aja lewat masih kedengeran, masih berisik. Tapi pada saat hujan ya, pada saat hujan ini kondisi atap menurut saya tidak terlalu kaleng ya, dia masih bisa ya, kita masih tidak terlalu berisik ini menurut saya. Nah, kemudian untuk suara mesin, nah ini Anda bisa lihat untuk kecepatan 40 RPM 2000 itu dia sudah masuk sekali suaranya, tapi cenderung lebih baik ya, lebih kedap daripada Avanza yang seri sebelumnya yang tahun 2010 2009. Avanza pertama lah itu untuk kekedapan suaranya, mesinnya itu lebih baik ini daripada yang Avanza yang lama seperti itu. Tapi ya masih masuk, suaranya masih masuk ya, standarnya Avanza ya. Mungkin Anda juga pernah naik, pernah nebeng ya. Avanza kan banyak ya, kalau di kota Jogja itu banyak sekali armada Avanza tuh untuk mobil online seperti itu. Anda bisa, inilah yang saya ceritakan ini apa adanya ya, Avanza ya seperti itu. Nah, nanti kan kita coba di jalan yang jelek seperti biasa yang kita lewatin ya. Ya, walaupun Anda sudah pernah merasakan, nah ini akan saya ceritakan barangkali ada yang belum pernah naik Avanza. Oke, ini jalan yang biasa kita untuk tes. Jadi mulai dari paving. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, itu full paving ya, tapi ada yang tidak rata. Ini, seperti ini. Dan di sini ada polisi tidur cukup tinggi. Coba kita terapos, rasanya gimana ya? Wah, oke. Jadi memang suspensi depannya itu agak sedikit kaku, kemudian belakangnya empuk, tapi reboundnya terlalu cepat gitu loh. Nah, ini untuk paving ya, ini ya lumayan lah ya. Iya, ini memang suspensinya yang depan untuk agak kaku dikit dan oke. Yang belakang empuk tapi mengembalikannya itu terlalu cepat gitu loh. Nah, ini kita jalan di paving nih. Untuk kondisi kaki-kakinya sebenarnya ini mobil masih sehat semua ya. Ya mungkin karena kemakan usia sudah 10 tahun ya, mungkin busing-busingnya harus kita ganti karet-karetnya ya. Tapi untuk sok-soknya semua tidak ada yang bocor, masih bagus semua. Nah, setelah ini kita coba di jalan yang super jelek yang biasa saya lewatin ya. Oke, ini kita sudah di ring road. Kondisi jalan 60 80, ini suara road noise-nya dia mulai terdengar. Jadi kalau tadi kan kita pas jalan 20 km/jam itu road noise-nya masih sunyi ya, masih nggak terlalu dengar. Nah, ini ketika sudah jalan 60 km/jam ke atas, dia baru terdengar suara road noise. Itu sebenarnya bisa disiasati, ditambah peredam di lantai, kemudian Anda bisa menggunakan ban yang silent ya. Jadi banyak kok ban-ban yang di aftermarket yang bagus, yang dia memang silent, tidak berisik. Itu bisa membantu lah untuk suara road noise-nya itu ketika Anda jalan 80 km/jam ya. Apalagi kalau kita masuk tol di beton ya, jalan beton itu yang di tol itu dia kita terdengar sekali itu suara. Nah, itu mungkin bisa mengurangi lah setidaknya 20-30% bisa lebih sunyi seperti itu. Nah, ini kita akan coba jalan sampai
sekitar 80 sampai 100 seperti apa. Dan untuk mesin ya, karena ini memang transmisinya manual, menurut saya dia gear rasionya itu agak pendek-pendek ya. Jadi gigi 3 itu 60 di RPM 3000, kemudian gigi 4 ya RPM 3000 dia hanya bisa 70 km/jam, dan ini kita masuk gigi 5. Nah, seperti itu, gigi 5 sampai 120 ke atas. Dan ini kita sudah jalan di 80, baru kita terasa sedikit agak limbung ya, karena memang ini kita sendiri, tidak ada muatan. Dan karena memang ini setirnya IPS ya, electric power steering, dia ringan kan, tapi pada saat kita banter ya, kecepatan tinggi, dia agak gini-gini, kanan kiri. Ini sebenarnya banyak faktor, atau mungkin karena harus dispouring, balancing, itu juga perlu dicek semuanya. Tapi kalau ini kondisi, insya Allah semuanya masih normal, untuk kaki-kakinya juga masih normal. Pada saat Anda kecepatan tinggi tapi tidak ada penumpang seperti ini, dia akan terasa limbungnya seperti itu. Untuk suara mesinnya jelas masuk ya, ini kemudian untuk road noise-nya juga terasa, dan untuk suara peredaman pintunya juga dia masih masuk ya. Namun untuk kekurangan-kekurangan tersebut di mobil ini memang banyak sekali kelebihannya ya, terutama untuk spare part dia mudah ditemukan, kemudian murah ya, murah. Kemudian untuk durability-nya juga ya lumayan ya, karena memang kalau Anda beli asli pun murah ya. Jadi spare part yang asli pun Anda bisa dapatkan dengan harga murah. Kemudian yang kedua, untuk daya tahannya ya, itu mobil ini badak banget ya. Jadi Anda untuk harian seperti apa jalannya, oke aja. Kemudian yang ketiga, ini hemat bahan bakar ya, karena memang cc-nya kecil, 1300 cc. Saya pernah mengalami sudah pernah coba dua mesin, jadi yang 1300 ini dan yang 1500. Jadi yang 1500 yang Veloz, kebetulan saya pernah pakai 4 tahun, itu yang otomatis. Itu dalam kota, ini yang saya cerita yang Veloz dulu ya, 1500. Dalam kota konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 19 sampai 10,5 sampai 111. Ya menurut saya tuh wajar-wajar aja lah. Kemudian bobotnya juga tidak terlalu berat, jadi ya lumayan irit sih bagi saya, karena matic ya. Kita bicara di dalam kota Jogja yang kadang macet, kadang lancar. Nah, kalau lancar sekitar 110 sampai 111. Tapi kalau agak macet ya mungkin sekitar 19. Nah, untuk yang 1300 cc ini yang manual, dia dalam kota Jogja ya tentunya, itu bisa dapat sekitar 110 sampai 111. Sebenarnya hanya mirip-mirip saja ya untuk konsumsi bahan bakar. Nah, ini tergantung dari kesehatan dari mesinnya, cara mengemudinya, seperti itu. Ada yang bisa pakai Avanza manual seperti ini 1300, 1 liter bisa 111 sampai 112. Itu mungkin mengemudinya halus ya, bahan bakarnya juga yang baik ya, pertama. Kemudian olinya juga olinya bagus ya, yang misalnya yang 5W 30 seperti itu. Ini bisa disiasati seperti itu. Sebenarnya mobil ini tuh hemat, cuman ada yang dapat boros karena memang mungkin cara mengemudinya, mungkin dari kondisi mesinnya yang kurang sehat dan lain-lain. Itu banyak faktor ya. Kalau konsumsi bahan bakar itu tidak bisa dijadikan
acuan dari pengalaman seseorang, karena memang beda-beda kondisinya dari mobil itu. Kemudian untuk harga jualnya kembali juga, mobil ini masih tergolong bagus di Indonesia, jadi jangan khawatir ya ketika kita akan jual kembali. Jangan khawatir menjualnya dengan kondisi lama berbulan-bulan tidak terjual, tidak. Karena selama saya berdagang jual beli mobil Avanza, paling lama itu di 2 bulan itu sudah terjual. Seperti itu. Ini pengalaman saya ya. Asal kondisinya juga tidak terlalu parah, kondisinya wajar-wajar saja, mesinnya juga sehat, ya pasti bulan-bulan kedua itu sudah laku. Seperti itu. Banyak sih kelebihan pada Avanza yang ya mungkin tidak bisa saya ceritakan satu-satu di sini. Tapi yang jelas mobil pasti ada kelemahannya, dan itu tadi sudah saya sebutkan kelemahannya, mulai dari suspensinya, kenyamanannya. Namun kelebihannya apa? Kelebihannya bahan bakarnya juga hemat, spare partnya juga mudah, murah ya, dan awet tentunya. Mobil ini awet ya, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk trouble-nya juga jarang. Mesin ini mesin yang bandel ya, dari tahun 2004. Hanya peningkatan ini ya, seperti VVTi ya, itu dari tahun 2004 Toyota sudah menciptakan mesin ini di 1300 cc. Hanya ada upgrade di sistem pembakarannya dan lain-lain. Oke teman-teman, cukup sekian ya video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari mobil keluarga ya, sekitar kurang lebih 100 jutaan. Ini mobil sudah jalan 10 tahun, dari tahun 2011. Kalau untuk Avanza Xenia itu kan banyak sekali ya pilihannya. Mungkin Anda harus lebih cermat untuk memilihnya, karena banyak yang digunakan untuk armada rental, armada antar jemput dan lain-lain lah. Pokoknya Anda cermati ya, sesuai dengan budget Anda pilih mobilnya, karena banyak sekali ya. Anda bisa lihat di pasaran Avanza itu banyak sekali yang dijual. Anda bisa cermati ya, tapi jangan takut ketika Anda dapat mobil yang kondisinya kurang sehat. Untuk perbaikannya itu tidak semahal yang Anda bayangkan lah. Untuk sekelas mobil Avanza ini tidak mahal untuk perbaikannya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Barangkali Anda berminat mobil ini, silahkan hubungi nomor yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti kita bisa janjian dulu. Selama statusnya ini masih ready, nanti ini mobil belum terjual. Kalau sudah sold out ya tidak usah ditanyakan lagi, berarti ini mobil sudah terjual. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.